Bisa! Harus bisa. Kita adalah lembaga kritik, sajian edukasi ideologis dan studi psikologis di atas panggung, mengatasi berbagai bentuk pragmatisme serta tendensi atas potensi-potensi kebebasan individu. Makhluk Manis Adonara mengucapkan kepada para peserta festival sepanjang musim dan seluruh penonton pada malam hari ini, selamat datang di Adonara, sebidang rimba raya yang kini hanya bermusim ketakutan. Makhluk Manis Adonara dengan bangga mempersembahkan sebuah naskah yang berjudul Konspirasi. Selamat menyaksikan. Mitos Tonuwujo. Suku Lama Holot mengenal konsep ibu dari segala tanaman, yakni mitos Tonuwujo. Dalam mitos ini diceritakan bahwa seorang gadis cantik, biasanya disapa Bitan Siri Anu Waiwadan, yang mempunyai 7 saudara laki-laki, akhirnya menikah dengan Lanan Pati Lio Lalijawa, seorang pemuda dari seberang. Pesta pun digelar selama 40 hari. Usut punya usut, ternyata selama pesta berlangsung, mereka tidak mengenal padi atau jagung sebagai bahan makanan. Maka pada suatu hari, Bitan Siri menyuruh 7 saudaranya untuk mengerjakan sebuah kebun. Kebun itu telah siap. Namun, ke-7 saudara menjadi bingung entah apa yang harus mereka tanami. Maka bertanyalah mereka pada Bitan Siri. Bitan Siri Anu Waiwadan tidak menjawab sepatah kata pun. Ia kemudian bangkit, mempersiapkan diri, mengenakan pakaian dan aksesoris yang indah, lalu mengajak suaminya ke kebun. Di tengah kebun, yakni sebidang rimba raya yang kering, ia menyerahkan diri untuk dikurbankan. Darahnya membasahi seluruh kebun, dan dagingnya ditaburkan pada setiap petak tanah. Sesudah 3 hari, segala jenis tanaman pangan, padi dan jagung tumbuh memenuhi seluruh kebun. Di sekolah, kita dihadapkan tugas-tugas yang menggelikan. Menghitung rumus lah, meringkas lah, apalagi yang tadi, mencari dan mempresentasikan kisah-kisah budaya lokalitas, kampungan. Sudah itu, sutradara yang juga adalah guru kita yang itu, sudah pasti meneror kita dengan hafalan-hafalan naskah. Mereka pikir kita tidak capek apa? Kamu nanya. Terkutuk, kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Kontrol. Hati-hati menyebutkan itu. Apanya? Itu tadi dialogmu. Terkutuk. Bukan. Kurang ajar. Bukan. Oh, apa? Itu.
Dasar manusia tidak berbudaya. Loh, memangnya kenapa? Kamu tersinggung. Saya sih tidak masalah. Sama sekali tidak tersinggung. Tapi itu kalimat amat sensitif di negeri ini. Apalagi di pulau ini, Adonara. Itu sama saja menghina leluhur kita. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau leluhur kita menjadi tersinggung. Kamu yang sensitif, terlalu berlebihan. Tapi justru itu benar kok dialog saya. Dialog yang menurut sutradara harus diucapkan dengan lantang dan penuh percaya diri. Terkutuk, kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Cocok dengan tema festival. Hah? Festival? Panggung? Lighting? Musik? Penonton? Ya, festival. Selamat datang di festival sepanjang musim dengan tema generasi kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi Tunggu. Ini festival kan? Ada jurinya? Ada. Masuk. Ini festival dan kita di sini karena kemauan pengarang dan sutradara kita, termasuk dialog-dialog kita ini. Ayo buruan mulai sebelum durasi waktunya terbuang percuma. Tapi mulainya dari mana? Tema Literasi, kebudayaan demi generasi muda berbudaya. dalam pertunjukan teater, apalagi dalam nuansa festival, kita harus mengedepankan unsur totalitas. Tema, aktor, dan setting. Totalitas, tema, aktor, dan setting. Aha, saya tahu. Tara Paranormal Activity. Selamat menyaksikan. Woi, mau beli yang tadi lu? Oh, amat. Jadi, kopetong ya ama, turun bolake. Bolake ni ama, mau ama laki yang dumbu-dumbu tane. Ara, nakarot, kok ulu na dinora dan entake. Mau ama, ikan dulu rumah bumiha. Anak, mungkin mau obatan hakap lagi sama keluarga harus pengen jadi amal laki yang melak lohonai. Mana itu? Hah? Itu? Hah? Ki, malu pun lu. Nikoe. Ajaran ini terlalu vulgar, sungguh merendahkan pelaku-lakian dan profesi dukun di negeri ini.
dikuasai. Dalam hal ini, kita mengenal tipe molang dan muak. Molang adalah orang yang bertugas menyelesaikan benang merah permasalahan, sedangkan muak bertugas menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai seremoni adat. Kamu siapa? Perkenalkan, saya adalah narator, utusan pengarang dan sutradara dari negeri selatan untuk tidak mencalonkan diri pada pemilu tahun depan. Kepanjangan. Yang pendeknya saja. Nah, Kependekan. Nara, Kau mirip nama grup teater ya? Terus mereka-mereka ini siapa? biar saya perjelas. Kalian berdua dan mereka semua adalah tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam naskah. Kalian semua diciptakan oleh pengarang, dibentuk oleh sutradara dan atas dasar kepentingan festival. Dan saya adalah orang yang bertugas menghubungkan adegan-adegan pertunjukan kepada para penonton. Bukankah itu terkesan menggurui penonton? Fungsi penonton menjadi hilang. Makanya dengar dulu, masyarakat kita suka sekali hal-hal praktis ketimbang mengalami sendiri secara mengakar tentang suatu hal. Itu budaya peradaban alias gosip. Setelah itu baru tradisi main hakim sendiri. Kalian kan tahu kita ini berada di tengah-tengah festival bertema budaya lagi. Jadi segala sesuatunya harus jelas agar tidak ada kecelakaan berpikir di antara kita. Maksudnya? Begini, untuk menyampaikan gagasan-gagasan serta bentuk yang syarat dengan budaya lokalitas dari pengarang dan sutradara, peran saya menjadi sangat penting. Penonton akan semakin tahu alur cerita, tempat, dan kapan suatu peristiwa terjadi. Itulah literasi. Lagi pula, ini kan bentuk pelestarian budaya. Jadi harus betul-betul jelas, harus praktis. Nah, itu dia. Menggurui penonton dan fungsi mereka menjadi tidak ada. Kalau begitu tujuannya, ajak saja penonton ke museum. Hah? Maksud? Diam! Sekarang kalian bikin. Biasa menjalankan tugas saya, meneruskan cerita sesuai konsep pengarang dan sutradara. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, Ya, menggurui. Sekedar mengingatkan. dahulu kala di bumi lama holot, hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelitanya mana? Loh, ini laki-laki semua. Katanya tadi ada 7 orang. Nah, ini cuma 2. Mungkin yang lainnya sedang mengamankan supporter bola. Kurang ajar! Sini, cepat sini. Duduk dan diam. Dahulu kala di bumi lama holot, hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelita itu memiliki banyak nama, bergantung suku apa yang mengenalnya. Menurut data dalam buku Atala Maulud, karya Padre Yosef Muda, gadis itu kemudian menikahi seorang pria dari seberang. Selamat menyaksikan. Musiknya tradisional banget. Kurang relevan. Mending yang ini. Oh, jangan yang itu. Yang ini saja. Terkutuk, dasar manusia berdaya. Setidaknya hargai adegan ini. Ini cerita sejarah. Haram untuk ditunjukkan. Apa kalian mau? Dengan karma 7 turunan plus 1 tanjakan. Betul sekali. Kalian berdua, kau dan kau cukup sudah sendiri. Keluar.
mohon maaf atas kekacauan kecil ini. Tetap dengan tema literasi kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku, jika saya terpilih pada pemilu tahun depan nanti, Bukan itu dialognya, kurang ajar. Ini panggung teater. Jangan dulu kampanye. maaf, saya terbawa suasana. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kini saya telah menikah. Sebentar lagi kita tidak lagi hidup bersama. Namun dengan adanya musim paceklik ini, saya telah mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa. Saudariku, apa maksud kamu? Ilham apa? Saudaraku, ada masanya apa yang terjadi hari ini akan tetap hidup selama anak cucu kita masih memiliki lidah. Lihatlah tanda garapan ini. Lihatlah, lihatlah saudaraku. Dia sungguh mendapatkan sesuatu yang benar-benar hidup dari tangan-tangan orang yang menyentuhnya. Sekarang, kukuhkanlah lenganmu bersama parang itu. Tebaslah tubuh ini tanpa ragu, saudara. Lakukan, saudara. Saya memintanya, saudara. Tidak, saudaraku. Pada mulanya adalah boda. Boda yang menjadi daging, menjadi darah. Lakukan, saudaraku, lakukan. Ini kisah yang menyedihkan. Kurang ajar. Kenapa dihentikan adegannya? Kisah ini penuh dengan ironi. Harus dihentikan sekarang juga agar penonton tidak larut ke dalamnya tanpa bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dasar bodoh. Bodoh. Ingat,
waktu di sini, mending kita pulang. Besok sekolah. Nanti ya, semua orang juga sudah tahu akhir dari kisah ini. Gadis cantik cerita ini akhirnya dimutilasi, lalu darah dan potongan jasadnya ditaburkan di atas tanah ini sebagai bumi. Lalu tumbuhlah segala jenis tanaman yang subur. Lalu sejahteralah semua orang. Lalu berkembang biaklah sampai pada manusia-manusia seperti kita saat ini. Lalu Tepat sekali. Ayo kita pulang. ayo penonton, wassalam. Biar saya perjelas. Kasih paham. Kisah tadi memang sangat menggugah untuk kita semua yang mengaku orang lama horor. Hanya saja menyedihkan. Mengapa? Karena kisah tadi seharusnya menjadi spirit hidup kita di zaman yang edan ini. Ada tidak manusia lama holot yang rela mengorbankan yang paling berharga dari dirinya untuk kepentingan bersama? Malahan anak muda zaman sekarang sangat egois, mau menang sendiri, penuh pertimbangan. Kalau mau membantu, tentu saja ada udang di balik batunya, mesti ada untung ruginya dulu. Parahnya lagi generasi muda. Palsu! Kurang ajar, itu dasar manusia tidak berbudaya. Tidak, inilah kekacauannya. Ini tidak ada dalam naskah. Kekacauan budaya tepatnya. Akhirnya, Selamat datang di Adonara, sebidang rimba raya yang hanya bermusim ketakutan. Adonara yang katanya adalah rumah. Di sana ada Ina yang ikhlas mempersembahkan darahnya untuk kehidupan. Ada Ama yang perkasa menjadi tameng. Tapi itu semua tenggelam. Hilang di kedangkalan anak cucunya yang mengaku manusia-manusia modern. Politisi merajalela, tidak membangun tetapi menindakbobokkan kehidupan. Anak-anak tercerabut dari akarnya. Orang-orang dewasa kehilangan fungsinya. Dan sebentar lagi kita akan kehilangan identitas. Ayo, lebih menjiwai lagi perangnya. Saya telah berusaha payah menulis naskah ini. Ayo karakterku, lebih dalam lagi ketakutannya. Selamat datang, Selamat menikmati musim-musim ketakutan. konspirasi.